Java Broadcast. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Islah. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling indah menghiasi bibir kita pagi ini. Di tengah kondisi yang tidak begitu ideal ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua dengan tamunya yang agung bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Inilah nikmat teragung yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesempatan untuk meraih posisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan inilah kemudian yang tidak boleh hilang dari sanubari kita bersama. Laqad ja'akum syahrus siyam tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tusaffat fihi syayatinur rajim man hurima khairuha faqad hurim. Salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan dengan perkenan izinmu dengan bulan suci Ramadan. Saat tiba bulan suci Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah dan taufikmu untuk menggunakan waktu yang istimewa ini, tersungkur bersujud di hadapan. Lepas bulan suci Ramadan, mereka berdoa kembali, ya Allah, anugerahkan hidayah istiqamah untuk tetap berada. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling indah menghiasi bibir kita pagi ini. Di tengah kondisi yang tidak begitu ideal ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua dengan tamunya yang agung bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Inilah nikmat teragung yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesempatan untuk meraih posisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan inilah kemudian yang tidak boleh hilang dari sanubari kita bersama. Laqad ja'akum syahrus siyam tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tusaffat fihi syayatinur rajim man hurima khairuha faqad hurim. Salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan dengan perkenan izinmu dengan bulan suci Ramadan. Saat tiba bulan suci Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah dan taufikmu
untuk menggunakan waktu yang istimewa ini, tersungkur bersujud di hadapan. Lepas bulan suci Ramadan, mereka berdoa kembali. Ya Allah, anugerahkan hidayah istiqamah untuk tetap memegang teguh nilai-nilai luhur bulan suci Ramadan 6 bulan ke depannya. Maka kita tidak boleh kehilangan kegembiraan. Lis-shaimi farhatun 'inda liqa'i rabbih. Farhatun 'indal fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Selalu ada kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan saat berbuka puasa, saat dahaga di kerongkongan teralir oleh air, dan saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi yang intens lewat ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah nawafil di malam-malam dan di hari-hari bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Ramadan kali ini agak berbeda dengan ibadah sebelumnya. Bukan dari esensi bulan suci Ramadan itu sendiri, tapi kondisi kita. Saat ini kita semua berada dalam kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala oleh novel COVID-19. Maka bagi seorang muslim tidak penting apa ujian Allah itu, bagaimana bentuknya. Sebab itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mindset kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap musibah itu. Ini penting jamaah. Karena cara pandang kita terhadap musibah itu sangat menentukan bagaimana positioning kita dalam menyikapi musibah itu. Ada 3 cara pandang orang dalam menyikapi musibah. Yang pertama, mindset atau cara pandang orang yang tidak punya iman dalam hatinya, yang tidak beragama, ya, unreligious. Mereka menganggap bahwa apa yang terjadi ini tidak lebih dari sebuah fenomena alam biasa. Ini adalah sebuah virus, ya, wabah, bahkan pandemi, tadi pernah terjadi sebelumnya dan akan berakhir dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang terlalu menyita perhatian. Bagi mereka bahwa hal-hal seperti ini ya, kalau nggak lepas dari rekayasa politik, ya, atau teori rekayasa begitulah. Ada konspirasi di sini. Maka musibah seperti ini tidak banyak berbekas dalam kehidupan mereka. La yaziduhum imana. Tidak menambah sedikit pun iman mereka. Kemudian cara pandang yang kedua. Cara pandang yang kedua adalah cara pandang orang yang ekstrim. Orang yang putus asa. Ya. Mereka menganggap bahwa ini sudah akhir dari segala. Dunia sudah mau kiamat. Langit sudah mau runtuh. Sehingga mereka terkadang terjebak dalam paranoid yang berlebihan. Ya. Sehingga muncullah rasa negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian berujung pada depresi dan stres. Dan cara pandang yang ketiga, inilah cara pandang orang yang beriman. Ya. Cara pandang orang yang beriman adalah cara pandang imani. Bahwa semua ini terjadi tidak lepas dari intervensi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian
orang beriman menyebutnya dengan terminologi takdir. Maka bagaimana menyikapi takdir? Ya kita hadapi. Sebab ini adalah sesuatu yang sudah menjadi sunnatullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berujar bahwa takdir Allah itu akan berlaku. Ketentuan Allah itu pasti akan berlaku. Ya. Bagi orang yang menerimanya dengan sabar, maka takdir Allah itu akan berlaku. Tapi bagi yang tidak ikhlas dan tidak sabar, takdir Allah juga itu pasti tetap akan berlaku. Bagi yang sabar dengan takdir ini, maka akan mendapatkan pahala. Tapi bagi yang tidak sabar, maka dia akan mendapatkan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita bagaimana menyikapi takdir ini. Selalu ada harapan. Selalu ada optimisme yang tinggi. Orang beriman selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Sesani semata mengingatkan kita bahwa di tengah kecemasan dan kepanikan akan pandemik ini, terselip sebuah asa dan harapan yang besar bahwa Allah ingin memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita. Apa itu? Allah ingin agar kita mencari ilham pengetahuan. Sampai saat ini belum ada yang bisa menemukan vaksin ini. Maka pada saat inilah kemudian manusia dituntut untuk bagaimana berpacu menyingkap sains, ilmu-ilmu yang besar sebagai tugas kehalifaan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu juga selalu terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya bahwa innallaha lam yanzil da'an illa anzalahu dawa. Ya. Yang artinya kira-kira seperti ini. Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah pasti akan menurunkan penawarnya juga. Tapi sampai kapan? Nah, inilah yang menjadi rahasia Allah dan menjadi kewajiban kita untuk terus bersama. Sebab alimahu may ya'lam wa jahilahu man jahil. Ya. Tidak semua yang tahu, tidak semua tahu. Ya. Ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap itu. Dan kita selalu berharap bahwa jalan itu selalu ada. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah inspiratif yang luar biasa yang menjadi penutup dari materi kita ini tentang cara pandang seorang muslim dalam menyikapi musibah. Kita belajar sabar dan kuat dari salafus soleh tentang seorang yang mulia, Urwah bin Zubair radhiyallahu taala. Urwah pionir dalam kesabaran ini. Suatu saat tertimpa penyakit yang mengharuskan satu kakinya itu diamputasi. Karena bila dibiarkan itu akan membusuk, lalu kemudian akan merusak organ-organ yang lain. Nah, ketika akan dilakukan pemotongan, sang tabib atau dokter berkata kepadanya, bagaimana kalau kami siramkan ke kakimu cairan bius yang akan menjadikan engkau tidak merasakan apa yang kami lakukan. Lalu Urwah kemudian menjawab, tidak perlu kamu lakukan itu, wahai dokter. Maka sang dokter pun melakukan proses amputasi tersebut. Coba bayangkan, tanpa menggunakan obat bius. Dan Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu menghadapinya dengan sabar. Nah, selesai amputasi dan kaki tersebut tergeletak di depan dokter, maka Urwah meminta untuk diberikan kepadanya. Kemudian dia pegang dan diperhatikan baik-baik sambil berkata, sungguh wahai kakiku, engkau telah tahu bahwa aku tidak pernah membawamu untuk melakukan perbuatan haram, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya satu kali. Ketika Urwah bin Zubair radhiyallahu taala an sedang merasakan sakitnya pasca amputasi, datang berita bahwa salah satu putra beliau juga wafat karena disepak oleh kudanya. Coba bayangkan bagaimana pergolakan batin, bagaimana duka nestapa yang menimpa Urwah bin Zubair pada saat itu. Tapi lihatlah bagaimana
mindset orang yang beriman? Apakah terlontar kata-kata nista? Apakah kembali cacian kepada Allah dengan segala syak wasangka? Tidak. Dia malah berujar dengan kalimat yang luar biasa, tercermin kesabaran yang begitu kuat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau karuniakan aku 4 orang anak. Engkau ambil 1 dan Engkau sisakan 3 untukmu segala pujian ya Rabb. Engkau telah karuniakan aku 4 anggota badan, 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1 sebab hari ini diamputasi, dan Engkau sisakan 3. Segala pujian bagimu ya Rabb. Ya Allah, Engkau telah ambil, tapi tetap Engkau sisakan. Engkau berikan aku sakit, tapi sudah sangat lama Engkau berikan aku kesehatan. Kisah ini dinukil dalam kitab Sifatus Sofha, juz 2 halaman 86. Inilah contoh yang mulia dari generasi yang terdidik dengan madrasah nubuwah. Pribadi yang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala atas semua musibah yang menimpanya. Dia sadar betapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan betapa sedikit syukur yang mampu dia persembahkan, belum sebanding. Maka ketika seorang mukmin berada dalam kondisi seperti ini, dia akan tetap survive. Dan seperti inilah kita berharap di bulan suci Ramadan, sehingga kita tetap tenang dan optimis dalam memandang kehidupan seberat apapun yang kita hadapi. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah, ya Allah, aku tidak memohon kepadamu beban yang ringan, tapi yang aku mohon kepadamu, Engkau berikan kepadaku pundak yang kuat untuk memikul beban. Demikian, semoga menjadi inspirasi bagi kita, membakar semangat kita, dan kita kuat bersama menjalani puasa, kuat bersama menghadapi virus COVID-19. Sebab Ramadan yarmidu, artinya membakar dosa, membakar maksiat. Dan saat ini mungkin membakar semangat kita untuk kuat menghadapi semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.